Saya ingin menyatakan bahwa ini peristiwa adalah dalam konteksnya 6 Laskar, ini adalah peristiwa pelanggaran HAM berat, gross violation of human rights, ya, dan bentuknya itu adalah extrajudicial killing, pembunuhan di luar proses hukum. Karena kalau itu tindakan itu adalah tindakan polisionil, tindakan kepolisian, tindakan penembakan itu adalah untuk melumpuhkan, bukan di bagian yang mematikan. Itu dulu. Nah, karena ini adalah sudah pada unsur dugaan kuat pelanggaran HAM berat, di mana indikasi pertama itu adalah tembakan mengarah dada kiri. Dada kiri itu adalah jantung. Setiap apapun yang melukai jantung, orang pasti mati. Ya. Nah, karena itu kita, dan tembakannya bukan cuma satu peluru. Tembakan bukan cuma satu peluru. Kalau satu peluru salah tembak dia. Tapi ini ada 3, ada 2, ada 3 dan ada 4 peluru. Bahkan ada satu yang ditembak mata, ya, tembus ke belakang. Makin terang, kesaksian warga ini bongkar segalanya. Agen bin sewa villa sebelum tewasnya 6 Laskar diringkus hidup-hidup berakhir di kamar mayat. Nah, inilah tindakan-tindakan yang berlebihan ini. Excessive use of force, excessive use of power, ini tidak boleh dibenarkan. Kita negara hukum. Kalau kita negara hukum, maka leading sektornya itu ada di Komnas HAM. Jadi tidak perlu rekonstruksi dengan membangun cerita baru. Nah, saya mau katakan, ini korban 6 orang Laskar, ini sudah mengalami apa yang disebut dengan spiral kekerasan. Ya, ini penting dicatat ya. Spiral kekerasan itu apa? Kekerasan yang berulang-ulang diterima. Mereka satu sudah menjadi korban penembakan, korban penculikan, korban penganiayaan, korban pembunuhan. Kemudian mereka juga menjadi korban kekerasan verbal. Mereka difitnah punya senjata, mereka difitnah macam-macam, menyerang segala macam. Itu korban verbal, ya, kekerasan verbal yang dilakukan justru oleh alat-alat komunikasi publik yang dimiliki, termasuk media-media tertentu yang digunakan untuk itu. Nah, yang ketiga, mereka juga mengalami kekerasan struktural, yaitu mereka dipaksa seolah-olah secara hukum mereka ini adalah pelaku. Nah, ini sebetulnya sudah demikian parah. Kalau kita orang yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, orang yang berpancasila, negara Pancasila, ini harusnya prihatin semua kita ini. Ada sebuah peradaban yang dibangun berdasarkan spiral kekerasan. Ini tidak boleh dibenarkan. Saya kira begitu pertama. Ya, jadi begini, Komnas HAM itu bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Nah, kalau sebuah peristiwa terjadi, itu perlu dilihat, kalau istilah keren hukumnya itu dia lawful atau unlawful, ya kan? Di dalam hukum secara sah atau tidak. Jadi Komnas dalam rangka ini sebenarnya ingin mengecek itu semua, untuk memastikan apakah semua informasi ini punya bukti faktual atau tidak. Bukan kronologi, fakta lah yang akan berbicara tentang apakah kronologi, apakah yang lain-lain. Itu faktanya akan bicara sendiri. Kenapa? Fakta itu pasti konsisten, ya kan? Opini yang nggak konsisten, TKP-nya. Makanya kami di Komnas ya, mencoba melihat TKP itu. Ini sudah 2 kali ke sana melihatnya. Nah, mungkin kita akan dalami lagi gitu ya. Sehingga ini betul-betul bicara tentang hal-hal yang faktual gitu ya. Bukan spekulasi-spekulasi yang dikembangkan. Kami di Komnas nggak ada tidak dalam posisi memandang itu seperti itu gitu. Ya, saya hanya mau katakan sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan oleh undang-undang, kami pakai kewenangan ini semaksimal mungkin yang kami bisa. Ya, proses rekonstruksi itu menjadi sangat penting karena dari perspektif psikologi forensik, inilah momen ketika keterangan-keterangan lisan yang disampaikan oleh para pihak diadu atau tanda petik dibenturkan dengan fakta di lapangan. Keterangan dari para pihak itu kalau mereka hadir atau lengkap seluruhnya, maka akan ada 3 unsur. Pertama yaitu pelaku, 2 korban, dan yang ketiga adalah saksi. Nah, mengingat ada 2 versi yang berkembang atau yang lalu lalang di masyarakat, baik itu dari pihak FPI dengan versi dari pihak polisi, maka memang pada akhirnya kita harus bisa memastikan kronologi versi mana yang sungguh-sungguh bisa kita percayai. Ya. Dengan kata lain, proses rekonstruksi di TKP hari ini akan mengarahkan kita pada versi yang mana.
Apakah versi FPI, ataukah versi polisi, atau mungkinkah ada versi ketiga sebagai akibat dari kesenjangan antara keterangan yang sudah diperoleh secara lisan dengan fakta yang diperoleh di lapangan. Melansir dari Tempo.co, menurut dua warga desa Kuta pada 4 Desember lalu, seorang agen BIN dan dua rekannya menyewa sebuah villa yang jarak tempuhnya 3 menit jalan kaki dari pos jaga FPI di pondok pesantren kawasan Mega Mendung tersebut. Ini adalah penelusuran Tempo, #majalah Tempo. Nasib 6 anggota FPI diringkus hidup-hidup berakhir di kamar mayat. 6 anggota Front Pembela Islam tewas dengan luka tembak, semuanya di dada sebelah kiri. Sebelum tewas, mereka diduga terlibat baku tembak dengan polisi yang mengintai sejak dari rumah Rizik Syihab di Sentul, Bogor. Menurut sejumlah saksi dan penyelidikan di lokasi kejadian, korban masih hidup ketika diringkus. 3 lubang terlihat menganga di dada kiri Muhammad Suci Hadafi, 21 tahun. Di sekitar bolongan itu terlihat noda menghitam. Pengawal Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab itu tewas pada Senin dini hari 7 Desember lalu bersama 5 temannya. Hadafi sempat berkejaran dengan polisi yang mengintai Rizik. Tempo melihat foto-foto jenazah 6 anggota Laskar Khusus FPI itu pada Kamis 10 Desember lalu. Ada jenazah yang mengenakan jubah dan sorban putih. Muhammad Rizik Syihab akhirnya keluar dari gedung Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada pukul 00.23 pada Minggu 13 Desember lalu. Dia mengacungkan kedua jempolnya saat menuruni anak tangga gedung. Kabel tis terlihat mengikat kedua tangan pria 55 tahun itu. Penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya memutuskan menahan pentolan FPI tersebut di rutan Mapolda Metro Jaya. Akibat dari kejadian ini, begitu banyak dan beragam tanggapan dari netizen di laman akun Twitter seperti Mak Utia, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Duryogi, pers dituntut untuk memberikan informasi secara akurat, jujur dan berimbang. Kawal terus demokrasi, jangan sampai kembali ke zaman ... Anak kampung sawah, tidakkah kalian lihat ketidakadilan dipertontonkan terlalu telanjang? Aurat kezaliman mengangkang disetubuhi oleh setan. Nah, baru aja saya mau nanya hal yang sama, masa iya bin sebego itu? Kata X-Men. Kemudian si Ronge, bongkar semua, Tempo keren deh. Romi Claudius, jelas sudah selama ini sudah diintai oleh bin ya. Masalah yang penting matinya 6 orang yang ditembaki polisi di kilometer 50. Ada upaya dari pihak polisi untuk menangkap HRS, tapi sekarang alasannya kurang masuk akal. Hanya dengan alasan pelanggaran protokol COVID-19, polisi ingin membuat air jadi tebu. #keadilan. Biasa orang dungu nggak baca bro, karena bacaan sekitar komik juga bani tolol. Wah, makanya baca yang benar. Tidak semua rakyat itu bodoh. Yang cerdas dan punya kepentingan akan menggunakan akal sehat dan kecerdasannya untuk dapat apa yang dia inginkan. Wah, speechless deh. Negeriku dirusak bangsat, menjijikkan kelakuan mereka licik, culas dan pengecut. Seharusnya media yang ada di Indonesia itu melakukan investigasi karena ada 2 keterangan berbeda, tapi media sekarang entahlah mengkhawatirkan. 6 orang kehilangan nyawanya karena ditembak, tak diberitakan genangan darahnya berada di mana. Kemudian ada beberapa barang bukti senjata yang diberitakan milik 6 orang yang tewas. Apakah ada jejak sidik jari yang melekat pada barang bukti itu yang disimpan secara digital? Kemudian, Muhammad Silahuddin Al-Mahdi, tugas media itu memang membuktikan secara jurnalistis, bukan copy-paste apa kata kubu salah satu, polisi atau FPI. Budi Jiono, Gajah Mada kok bohong, orang ditembaknya pakai senjata laras panjang bukan pistol. Desi Amelia, ketika seorang terbukti korupsi terancam hukuman mati, mereka langsung bicara tentang kemanusiaan. Ketika beberapa orang yang ingin melindungi gurunya tewas ditembak, mereka bicara tanpa arti. Kemudian Reno, wajah keadilan saat ini sangat gelap. Salut dengan Tempo berani nurunin berita investigasinya. Sekuat-kuatnya orang pegang kekuasaan bisa memble kalau Allah punya kehendak. Mana ada Intel yang ngaku Intel, kata Andi Dotulong. Kemudian Mawar Soliter, doaku moga memberi perintah membunuh pelakunya ini mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dan juga menyedihkan. Ada pula Buyung @CBT. Bes, udahlah paham.
Lihat mata Fadil kayak iblis gitu ya, pantesan benci sama yang lurus-lurus, kata Ingku. Kemudian akun dari Perdana Menteri Zimbabwe 808 Bob 9 Len 48 Del 80 yang mengatakan, sebelum Tempo ngeluarin berita ini, akal sehat gua bilang Bin juga ikut ngintai si HRS. Kalau bener Bin ikut ngintai, Bin telah mendegradasi dirinya. Badan intelijen itu harusnya mainnya tingkat global. Komnas HAM catat, yang komen bagusnya baca lengkap dulu deh, baru kasih opini. Isinya nggak jauh beda dengan dugaan kita masyarakat. Memang harus segera bentuk TGPF independen. Serem amat sih ini urusan. Setan gagu. Tahukah kau apa itu setan gagu? Setan gagu itu apabila orang yang menyaksikan kezaliman tapi dia diam 1000 bahasa. Bahkan tak terbersit di hatinya rasa tak suka atau kezaliman itu. Padahal yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Tempo punya dasar menulis berita. Karena tidak jarang fakta yang ditampilkan Tempo itu dalam berita-berita investigasinya 80% berhubungan dengan kejadian. Aku yakin Tempo nggak sembarangan nulis berita nih, pasti ada dasarnya. Kalau benar negeri ini, wah, ngeri banget nih. Persoalannya tuh ada di 6 nyawa dan kalian semua akan merasakan akibatnya yang serius. Jadi bertaubatlah. Tempo udah kembali netral ya seperti dulu, kata Sagurnikov. Kemudian pendukung pemerintah pasti nggak terima nih. Pastikan pengennya pemerintah itu selalu benar, walau salah. Dan Pamela Lendi sedikit mengkritisi judul majalah Tempo ya, gimana warga bisa tahu kalau orang yang menyewa villa itu adalah personil Bin? #wajah Tempo.